الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Yesus, dengarkan dulu. Bapak mengutus Yesus, kemudian Bapak ikut dalam diri Yesus, begitu? Iya, Bapak dalam diri Yesus. Jadi Bapak mengutus Yesus, ikut terutus nih Bapak. Iya. Bagaimana ceritamu? Kamu ini kok kayak sakit ya? Aku jawab. Bro, Aku jawab, jangan aku sakit jawab. dulu. Bentar, Bang. Bro, tolong Aku Anda kasih jangan ayat, sakit Bang. dulu. Bapak mengutus Yesus, kemudian Bapak ikut dalam diri Yesus. Ini bahasa apa ini? Kamu jangan gila permanen, bro. Sorry, lu jangan gila permanen di sini. Saya selalu jawab dengan ayat. Kenapa, Bang? Potong-potong terus, Bang. Bro. Bapak mengutus Yesus. Kemudian Bapak ikut dalam diri Yesus. Artinya Bapak ikut kepada utusannya, begitu? Aku jawab, Bang, tapi jangan potong-potong, Bang. Iya. Tapi kamu jawabnya nggak kena gitu loh. Jadinya males gue dengerin suara lu. Saya jawab. Nah, tadi aku jawab di Yohanes 14 ayat 6 sampai 10 itu, Bang. Enggak, ini yang dibahas dulu ini Yohanes 11 41 sampai 43 dulu, jangan kemana-mana. Kan saya lanjut baca, masa mau di Yohanes 11 terus, Bang? Saya lanjutkan Iya, ke Yohanes 14, Bang. Siapa ini yang buka kamera, Bang Cuma? Bang. Loh, kok dua? Yohanes 14, saya jawab, Bang. Yohanes 14 ayat 10 berkata, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Iya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan percaya pekerjaannya. itu udah. Artinya Bapak mengutus Yesus, kemudian yang diutus ini Bapak juga masuk ke dalam diri utusannya, betul? Ya, Bapak juga melakukan pekerjaan. Ya, jadi Bapak ikut terutus. Betul? Ya, iya, Bapak juga yang berbicara. Bapak yang berbicara. Baik. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapak di mana itu, Bapak? Yohanes 14 ayat 10. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa, sedangkan Bapa ada dalam dirinya. Iya, Bapa. Ini masuk akal apa tidak sih lu, bro? Lu sakit ya? Lah, Yesus berkata. Satu lagi terakhir. Kalau Bapa ada di dalam diri Yesus, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa itu rahasia Tuhan mau dikatakan? Kalian mau tahu rahasia Tuhan? Tapi Yesus berkata, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sedangkan ada Bapa dalam diri Yesus. Yesus tidak mungkin membuka rahasia hari kiamat, Bang. Enggak disuruh buka, cuman mengenai tentang hari kiamat enggak saya suruh buka. Rahasia Tuhan kok mau diketahui? Oke, Bang Juma, lanjut Bang Juma. Ya, saya kayak gini. Terusin dulu, capek saya nih. Orang nggak ngerti bahasa Indonesia gimana? Coba izin Bang Andi. Iya, silakan. Gini cara buat orang seperti sebentar, saya satu aja. Begini Bang Andi, tutorial untuk membuat orang seperti ini jadi berhala. Yesus, kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, satu saja, saya pastikan dia jadi berhala. Siapa yang pernah memanggil Yesus Bapa? Ya. Jadi berhala kan? Siapa yang pernah memanggil Yesus Bapa? Thomas, pada saat Thomas melihat Yesus. Mana bunyinya gimana? Mana Bapa di situ tertulis? Bapa yang saya minta, bukan Allah, Bapa. Kan Filipus bertanya. Filipus bertanya kepada Yesus. Kan? Manggil Yesus Bapa, wahai Bapa gitu, mana? Lah, kalau Yesus berkata ia adalah Bapa, pastilah ia adalah Tuhan lah. Saya bilang, siapa yang pernah memanggil Yesus Bapa? Memanggil, wahai Bapa. Ya mungkin panggil Yesus Bapa, pasti Tuhan. Ya, jangan mungkin lah, di mana tertulis? Bapa adalah Tuhan. Allah ya, saya bilang yang memanggil. Manggil yang saya minta. Gak mungkin murid panggil Bapak gak mungkin. Pasti mereka panggil Tuhan. Gak ada ya yang pernah, berarti gak ada ya yang pernah manggil Yesus Bapak ya? Gak ada. Ah, ya udahlah, kalau gak ada berarti bukan Bapak dia.
Iya lah tuh, iya itu karena bapak, karena kata itu bapak. Ini kata imutnya memang ia adalah Tuhan. Nah, coba gini sekarang Bang Kenik. Nah, dalam Matius itu dikatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Nah, kata Yesus malah Bapa ada di surga. Tadi kata kamu Bapa dalam diri Yesus, di surga kosong. Paulus pernah dipanggil Bapak. Paulus. Siapa? Yesus berkata begini. Itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lah tadi Bang Neplos nanya di mana kapan Yesus dipanggil Bapa. Nggak ada ayatnya. Justru yang ada Yesus itu sedang membantah. Hanya satu Bapakmu yaitu yang di surga. Jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Lalu dia Yesus siapa? bukan Bapa. Lalu dia itu siapa yang tadi kamu katakan? Tukang kayu. Anak manusia. Dia anak manusia. Yesus berkata gini. Loh iya, pengakuannya dia anak manusia. Sekali lagi pertanyaan saya ya. Sekali lagi. Iya. Tidak ada yang pernah memanggil Yesus Bapa. Lantas pertanyaan saya adalah kenapa? Kenapa Bang? Tidak ada yang pernah memanggil Yesus Bapa. Pertanyaan saya, kenapa? Lah, mereka memanggil Yesus Bapa gimana? Panggil pastilah Tuhan lah. Gak mungkin panggil Bapa. Tapi Paulus pernah dipanggil Bapak. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15. Jangan kau pernah memanggil Bapak. Jangan memanggil Bapak siapapun di dunia, di bumi maupun di langit, sebab cuma ada satu Bapak. Terus kenapa Paulus mengaku sebagai Bapak di dalam Yesus Kristus? Yesus utusan Paulus. Yesus utusan Paulus. Bang, baca di Yohanes. Terakhir dari saya, terakhir. Dengerin dulu bro, Yohanes, dengerin terakhir. Yohanes 20:17, dengarkan dulu. Yohanes 20:17, kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku. Yesus mau akan pergi kepada Bapa, sedangkan ada Bapa di dalam dirinya. Bapa siapa lagi nanti akan ditemui Yesus, sedangkan sudah ada Bapa dalam dirinya? Bagaimana? Yesus berkata di Yohanes 8, Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu dengarkan dulu. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Bapak siapa yang akan dipergi Yesus, sedangkan ada Bapak dalam dirinya? Jawab. Ya, saya lanjut ya, baca di Yohanes 8 ayat 23. Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Ini orang ini kita ngomong apa, dia ngomong apa? Makanya Bang Handi, sama kayak gini harus adu bego, jangan adu pintar. Jadi gini, ini kan kenapa kenapa Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa? Itu di Bible ada tertulis, Bapa tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kenapa itu? Kok bisa begitu? Karena Yesus adalah Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Kan dia nggak ngerti pertanyaan. Bukan dia karakternya gini dia, kalau dia kena skak, dia akan ngomong yang penting nggak nyambung gitu loh. Gitu psikologinya dia. Masa aku kasih ayat kalian potong terus, seperti di Al-Hadid 3. Kalian, bukan maksudnya gini Net gitu. Gimana rasanya bakso? Oh, caranya merawat kuda dari kecil itu begini, kan gak nyambung, Bre. Ditanya rasa bakso, lu malah ngejelasin merawat kuda, nggak nyambung. Al-Hadid 3 itu siapa, Bang? Dialah yang awal.
yang akhir, yang sahir dan yang batin. Dan dia mengetahui segala Jam sesuatu. kali. Sini, lu lihat lu sini. Buka Al-Maidah 17. Al-Maidah 17 buka sini. Gimana sih Bang Jiwa minum pakai masker ada aja. Itu ngajangin orang ya? Al-Hari 3 itu siapa bang? Minum dari hidung itu tadi. Hah? Al-Hari Ya. 3 itu siapa bang? Ini sini. Yang awal, yang akhir. Jawabannya di Al-Maidah 17. Jawabannya di Al-Maidah 17. Oke, baca bang. Coba bang baca. Sini. Ya, sini. Jawabannya Al-Maidah 17 sini supaya lu paham. Satsuki, double. Nah, ini nih. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, ya. Pedes nggak tuh? Pedes. Siapa bang? Dia itu siapa? Ya iya tunggu. Nah ini dianya di sini. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya? Host dibesarkan. Selamat datang di kebenaran. Dia itu Allah. Dialah itu Allah tuh. Naik. Iya. Ini lihat deh. Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam? Tuhan lu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, gitu loh. Dialah itu siapa bang? Ini dia. Itu siapa? Cukup. Allah. Dialah itu siapa yang berfirman? Allah. Lah ini dianya siapa ini? Kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam. Siapa yang hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam? Siapa? Siapa bang? Nah ini jawabannya. Nah, Allah. Oke. Iya. Kalau gitu di kitab Al-Quran An-Nahl 51 Allah berfirman, jangan kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja. oh itu Al-Ikhlas. Nah, Itu Al-Ikhlas jawabannya. Nih. Al-Ikhlas. Dan kepadaku siapa tuh bang? Cuman ya anak nggak Iya. bahasa Indonesianya. Nah, ini. Dialah Allah yang Maha Esa. Gitu loh, Bre, kalau ngejawab tuh. Lu tuh kalau jawab tuh harus nyambung gitu loh. Nggak macem lu ditanya makan bakso, dijawab merawat kuda. Jadi Allah berfirman untuk Allah begitu bang. Allah berfirman untuk kita. Gini loh. Gini bre. Al-Quran itu Allah firmankan untuk manusia. Kenapa? Karena manusia mengulang-ulang firman Allah. Gitu bre. Aselole. Aku baru tahu kata